Shalom. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami dari seluruh penatua dan juga PPHJ Jemaat GKP Pandan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang khususnya kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja kita ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah, dan kita bersyukur untuk ibadah kita kali ini. Kita juga turut diliput dari N2 STP. Kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan memberkati pelayanan melalui media ini, dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk ibadah. Terlebih dahulu kita masuk saat teduh. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya
Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bawalah kami kepada anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang duniawi, karena hanya Engkaulah pengharapan dan keselamatan kami. Kiranya Engkau mengasihi dan menunjukkan jalan kebahagiaan, agar kami memperoleh rahmat-Mu yang besar itu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah dalam ibadah kita pagi ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-82 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Marilah kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa.
Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu juga akan tewas. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita dalam satu minggu ini, berbagai hal kesalahan yang kita lakukan, yang melukai hati sesama dan juga melukai hati Tuhan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa dan perbuatan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan, untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa-dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami,
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitabnya Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan Tuhan. Amin.
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami ingin mengikut Engkau, Yesus. Kami ingin fokus, ingin mengikut Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun yang mungkin akan kami lalui, ketika kami mengikut Yesus, kami tetap percaya janji-Mu yang mengatakan Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami hanya di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasannya memohon kelayakan dan izin dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang memenuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga Engkaulah yang berbicara di tengah-tengah kami. Berbicara, berfirmanlah Engkau Bapa, kami seluruhnya sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Ada sukacita menginang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus bersukacita, kita sudah masuk ke minggu yang kedua di bulan Agustus. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Firman yang mau kita dengar pada ibadah kita pagi ini di minggu ke-9 setelah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 dimulai dari ayat 49 sampai ayat 53. Dimulai dari ayat 49 sampai ayat ke-53 kita baca secara responsor ya. Dan di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Kami akan memulai membaca dari ayat 49 di bawah perikop Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ayat 53 kita baca bersama-sama. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak lelaki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema minggu kita pada saat ini yaitu mengikut Yesus secara total. Mungkin kita semua sudah tahu lirik lagu yang demikian ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Kalau kita mencermati lagu itu memiliki makna yang begitu besar. Kalau kita lihat tema minggu kita adalah mengikut Yesus secara total, tetapi di bawah perikop firman Tuhan yang sudah kita baca, Yesus membawa pemisahan. Kalau secara biasa kita memahami tentu tidak ada korelasinya. Satu sisi Yesus mengatakan, ikutlah aku secara total. Di sisi lain dia mengatakan Yesus membawa pemisahan. Mari kita maknai firman Tuhan yang akan mau kita dengar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus memiliki komitmen yang luar biasa untuk mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus adalah menjadi fokus kita dalam menjalani hari-hari yang boleh Tuhan percaya. Yesus adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Tidak ada yang lain. Tujuan kita berada di dalam dunia ini. Hanya ingin mengikut Yesus, hanya ingin memuji Yesus, hanya ingin memuliakan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita harus mengikut Yesus? Apa rupanya keuntungan kita ketika mengikut Yesus? Apakah ada di sana jaminan bahwa hidup kita akan damai sejahtera, akan fine-fine saja, atau akan baik-baik saja, atau mungkin sebaliknya? Ada firman Tuhan berkata, jalan ketika engkau mengikut aku, jalan tidak selalu rata. Ketika engkau mengikut aku, langit tidak selalu biru. Yang mau disampaikan di sana bahwa ketika kita mengikut Yesus dan ada jaminan bahwa kita hidup baik
baik saja. Bahwa tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa jatuh bangun dalam menapaki kehidupan yang boleh Tuhan percaya. Tetapi yang Tuhan janjikan bagi kita, mengapa kita harus mengikut Yesus adalah, aku akan memelihara kehidupanmu. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan menguatkan engkau. Aku akan memampukan engkau. Aku akan menggendong engkau ketika engkau sudah kelelahan. Bahkan aku akan memenangkan engkau di dalam Tuhan. Jauh lebih besar dari apa yang akan kita alami ketika kita mengikuti Yesus. Janji dan jaminan yang luar biasa. Kemenangan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tadi perikop kita mengatakan Yesus membawa pemisah. Di awal sudah kami sampaikan apa sih korelasinya. Sebelum sampai ke situ saya ingin menyampaikan satu kisah. Ini sudah pernah kita dengar. Seorang ibu datang menjumpai pendetanya. Dia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, aku di gereja kita ini gak fokus loh Pak Pendeta. Aku gak pernah nyaman di gereja kita ini." Lalu Pak Pendetanya tersenyum bertanya, "Mengapa?" "Iya Pak Pendeta, aku lebih nyaman di gereja sahabatku. Di sana aku bisa bernyanyi dengan sukacita, mendengar doa dengan sujud, mendengar firman Tuhan yang luar biasa." "Oh begitu ya. Jadi kau lebih nyaman, Inang lebih nyaman beribadah di gereja temanmu daripada di gerejamu sendiri?" "Iya Pak Pendeta." "Apa sih obatnya Pak Pendeta supaya saya bisa fokus untuk beribadah di gereja kita ini?" Lalu Pak Pendeta bertanya, "Kenapa rupanya kau gak fokus?" "Iya Pak Pendeta, kadang kulihat temanku bajunya cantik-cantik loh Pak Pendeta. Aku jadi gak senang. Aku lihat gestur tubuhnya itu kayak membuatku merasa gak nyaman. Terus Pak Pendeta aku dengar song leadernya suaranya sedikit fals. Terus Pak Pendeta ketika doa saat teduh, aku gak terberkati. Bahkan ketika firman Tuhan ku dengar, dia menembak aku loh Pak Pendeta. Dia menuduh aku seperti yang di khotbah itu. Bahkan aku jadi gak serak dengan yang membawa firman." Oh begitu ya. Simpel dan sederhana sekali ya. Kamu gak bisa fokus beribadah di gereja kita. Beginilah, saya akan berikan obat yang manjur padamu. Semoga engkau bisa mendapatkan obat yang engkau harapkan. Lalu Pak Pendeta mengambil satu wadah menyerupai gelas. Dia isilah wadah yang menyerupai gelas ini air yang hampir penuh. Tapi tidak penuh ya menginang, hampir penuh, tidak rata dengan bagian atas wadah tersebut. Lalu Pak Pendeta berkata, "Peganglah wadah yang berisi air ini. Ibu jalanlah di sekitar gereja kita sampai 5 kali. Nanti ibu datang menjumpai saya." Lalu sang ibu itu pun berjalan seperti apa yang diperintahkan pendeta sampai 5 kali. Dan setelah selesai, dia kembali menjumpai Pak Pendeta. "Pak Pendeta, sudah kulakukan." "Mana wadah itu?" "Ini Pak Pendeta." "Wow, luar biasa. Wadahnya masih tetap seperti semula. Airnya tidak berkurang sedikit pun. Enggak ada yang tumpah. Ibu is the best," kata pendeta. Lalu Pak Pendeta kembali bertanya, "Kenapa engkau bisa membawa wadah ini tetap kuantitas isinya sama, tidak berkurang sedikit pun?" Lalu dia berkata, "Saya fokus Tuhan. Saya fokus sama pendeta menjaga wadah ini sehingga airnya tidak tertumpah. Saya tidak memperhatikan warawiri di sekitar gereja. Saya fokus kepada wadah ini sehingga saya bisa kembalikan kepada Pak Pendeta sebagaimana ketika saya membawanya." Lalu sang pendeta mengatakan, "Is the best, Inang." Itulah jawabannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di sini tadi dikatakan di ayat 49, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala."
sedikit sebelum kesini ya Bapak Ibu. Jadi inti dari persoalan Ibu tadi adalah fokus. Nanti apa hubungannya dengan firman Tuhan? Nanti kita lanjutkan. Lalu di ayat 49 tadi dikatakan, aku datang melemparkan api. Kalau kita baca di Alkitab kita, api ini adalah sarana yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah merupakan alat pemurnian. Api ini sebagai sarana pemurnian, pemisahan, penghukuman bagi orang-orang yang tidak berkenan. Yang kedua, api di sini adalah merupakan sarana Roh Kudus, yaitu api kasih Kristus yang menyala-nyala bagi kehidupan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi api yang ada di firman ini bukan api seperti yang di rumah ya Mang Inang. Tujuannya untuk memurnikan orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, merupakan api kasih untuk senantiasa membangun kasih di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat 50 di sana dikatakan, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini mau menyampaikan kepada kita bahwa di dalam Tuhan itu ada penderitaan dan kematian. Ada penderitaan dan kematian di mana Yesus akan mengalami perjalanan salib yang begitu memilukan dalam sejarah kehidupan yang ada. Ini adalah proses kehidupan yang sangat-sangat sadis, di mana dia disiksa sehingga kita boleh sampai ada pada saat ini. Lalu di ayat ke-51 sampai ke-53 di sana mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kata aku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ini sangat berbeda ya yang biasa kita dengar. Yesus itu adalah pembawa damai sejahtera. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu membawa pertentangan. Kalau kita buka di Matius 10 ayat 34 sampai 36, bahkan di sana dikatakan Yesus membawa pedang. Pedang pemisah. Kalau kita tidak mencermatinya dengan iman kita, ini akan sulit kita maknai. Mengapa Yesus yang notabene sebagai pembawa damai sekarang jadi pemisah? Seakan-akan Yesus ini menjadi pribadi yang membuat pecah belah. Tidak demikian Bapak Ibu. Yang mau disampaikan di sini adalah bahwa Yesus datang untuk memisahkan yang baik dan yang jahat. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika Injil diberitakan, ada dua reaksi yang akan terjadi. Reaksi yang pertama, orang akan menerima firman Tuhan. Orang akan menghidupi firman Tuhan. Orang akan menghidupi, melakukan firman Tuhan. Bahkan karena firman Tuhan, hidupnya bertumbuh berbuah yang manis. Itulah reaksi pertama ketika firman dan Injil diberitakan. Lalu reaksi yang kedua adalah bahwa firman Tuhan itu jelas-jelas ditolak, tidak diterima. Jelas ada pertentangan di dalamnya. Bahkan di firman ini dibuat ilustrasi bagaimana satu keluarga di mana ayah akan bertentangan dengan anak laki-lakinya, ibu bertentangan dengan anak perempuannya, ibu mertua bertentangan dengan menantu perempuannya, dan sebaliknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, apakah karena pertentangan itu kita menjadi lemah dalam mengikuti Yesus dalam kehidupan kita? Tasukun rohata. Tidak semua orang tua yang rajin melayani memiliki anak yang rajin melayani. Tetapi apakah karena anak itu sang orang tua jadi surut pelayanannya? Inilah pertentangan yang ada. Atau mungkin anak yang rajin beribadah, yang selalu membangunkan orang tuanya setiap pagi, Pak, antarkan aku sekolah minggu. Ah, mama lah, bapak lagi ngantuk.
Apakah ini akan menyurutkan anak tadi untuk memuji Tuhan? Inilah pertentangan yang terjadi ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi itu di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di awal tadi sudah dikatakan, tidak ada jaminan bahwa hidup mengikut Yesus akan dicona aman. Tetapi janji Tuhan luar biasa. Pemeliharaan yang terbaik akan Dia berikan. Ada sebuah lagu, ini sekarang lagi familiar. Ini lagu yang sudah lama, dan ini menjadi salah satu favorit lagu saya. Judulnya Apa Yang Dapat Memisahkanku. Kita nyanyikan sedikit biar sebelum kita tutup firman Tuhan. Melalui lagu ini kita boleh renungkan di dalam hati. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Kita nyanyi bersama-sama. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika saat ini kita fokus kepada Tuhan, tetapi tidak memenuhi harapan yang kita inginkan, jangan pernah kita berpaling daripada Tuhan. Dia sahabat kita yang terbaik. Dia selalu ada bagi kita. Apapun tantangan kita ketika kita mengikut Yesus, ketika kita berkomitmen kepada Yesus, jangan jadikan tantangan itu menjadi satu pertentangan bagi kita, sehingga kita tidak bersungguh-sungguh, sehingga kita menjadi pribadi yang tawar hati untuk mengikut Yesus. Ada seorang ibu yang mengalami satu proses penderitaan yang luar biasa. Dia harus diperhadapkan satu kesaksian yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia bergumul pada saat itu, tetapi dia berkata kepada Tuhan, kalaupun saya harus memberitakan ini Tuhan, akan harus aku lakukan. Biarlah persoalan itu Tuhan ambil bagian untuk menolongku dalam pelayananku. Ini adalah satu kesaksian seorang ibu yang pernah saya baca. Jadi Amang Ina, hubungan dari mengikut Yesus dengan pemisahan Allah adalah bagaimana tadi dikatakan, melalui pertentangan yang terjadi karena Injil dan firman Tuhan yang diberitakan. Ketika kita mengikut Yesus, akan ada api Allah untuk memurnikan semua itu. Akan ada api Roh Kudus yang menyalakan kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terkontaminasi di dalam mengikut Yesus. Apapun itu, jangan pernah ragukan karya Yesus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ibu yang tadi, ketika kita fokus hanya datang kepada Tuhan di rumah Tuhan ini,
tidak melihat kiri kanan, tidak dipengaruhi dengan apapun, maka ada damai sejahtera, ada sukacita akan terpancar dari wajah kita. Kita akan berbahagia, maka kita akan mampu melalui pertentangan yang datang untuk mengganggu komitmen kita mengikut Yesus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, mari dengan segala apapun yang boleh terjadi, komitmenlah, tujukanlah hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus. Seberapa adanya pun kita saat ini, senantiasalah Yesus tujuan hidup kita. Dia Yesus yang luar biasa, janjinya luar biasa. Seperti lagu tadi, kemenangan di dalam Tuhan yang akan kita raih. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Walau kami tidak begitu baik menyampaikannya Tuhan, tapi kami percaya dengan pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami akan mampu memaknainya, sehingga kami mampu menghidupinya, dan hidup kami berbuah manis seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh berat Tuhan ketika kami ingin mengikut Engkau. Banyak pertentangan, banyak perlawanan, banyak penolakan di sana sini Tuhan. Bahkan keluarga kami sendiri pun terkadang menjadi sarana untuk menentang pelayanan kami. Tapi melalui firman Tuhan ini, kami tidak akan pernah menyurutkan nyali kami, keputusan kami, bahwa kami akan mengikut Engkau secara total, seutuhnya dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini meneguhkan kami untuk selalu mengikut Yesus sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, baik dari anak sekolah minggu, anak remaja, anak PP, seluruh orang tua dan lansia Tuhan, seluruh yang hadir. Tuhan memberkati. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kami juga sungguh berbahagia Tuhan atas partisipasi seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, atas sumbangsi yang mereka berikan untuk mengapresiasi upaya yang dilakukan anak sekolah minggu kami, di mana dukungan anak sekolah minggu untuk pembangunan gereja. Tuhan yang memberkati seluruhnya. Engkau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi yang sudah memberi. Engkau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi yang belum memberi, sehingga kami juga punya kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Engkau berkati seluruh sekolah minggu, anak-anak kami. Kiranya Tuhan pakai anak-anak kami menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sekolah minggu, guru sekolah minggu, agar pelayanan mereka menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh program GKP Pandan, kami undang Engkau menjadi penolong kami, agar Engkau campur tangan, memampukan kami melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca ayat persembahan pada minggu ini yang diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-28 sampai 29. 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 sampai 29 kami akan baca bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita kepada Tuhan kita Yesus.
Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Biarlah kita senantiasa mengikut Yesus sepanjang kehidupan yang masih kita hidupi. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.